Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, jadi bagaimana cara mudah untuk menghitung biaya ongkos tukang sebelum teman-teman membangun sebuah rumah? Oke, semoga bermanfaat. Nah, jadi kalau kita mau bangun rumah, teman-teman, itu kita kan untuk tukangnya kita kan bisa bayar harian juga boleh, atau untuk tukangnya itu kita bisa borongan juga boleh. Maksudnya borongan adalah kita memborongkan untuk jasa atau tenaganya saja. Jadi kalau harian kan mungkin kisarannya antara 100 sampai 150 ribu ya untuk tukang ya. Kalau untuk borongan sendiri untuk biaya bangun rumah dengan sistem borong jasa atau tenaganya saja itu kisarannya sekitar 800 ribu sampai dengan 1.500.000 per meter. Jadi kalau borong jasa itu maksudnya artinya material nanti dibelanjakan sendiri oleh pemilik rumah, sedangkan biaya tukangnya itu diborongkan. Nah, ini cara mudah menghitungnya begini, teman-teman. Kalau kita ambil contoh ya, teman-teman mau bangun rumah dengan 2 kamar tidur tipe 45. Saya jelaskan dulu. Tipe 45 itu maksudnya adalah luas bangunan rumahnya 45 meter persegi. Jadi caranya teman-teman menghitung adalah panjangnya berapa, lebar bangunannya berapa. Jadi yang dihitung adalah luas bangunan ya, bukan luas tanah. Jadi lebar bangunan, rencana bangunannya berapa dikali panjang kali lebar. Jadi contoh luas bangunan rumah yang akan dibangun adalah luas 45 meter persegi. Nanti teman-teman tinggal hitung saja. Jadi kalau kita ambil sistem bangun rumah dan sistem borongan ya teman-teman ya, saya asumsikan saja untuk biaya borongan bangun rumahnya itu 1 juta per meter. Untuk borongan jasanya saja ya, tidak termasuk material. Jadi kalau yang teman-teman bangun adalah rumah tipe 45 atau luas bangunan 45, berarti teman-teman tinggal kalikan saja 45 dikali biaya borongan tadi. Kalau biaya borongannya ternyata 1 juta rupiah per meter perseginya, jadi 1 juta dikali 45 berarti ketemunya adalah 45 juta. Itu untuk jasanya saja, tidak termasuk material. Nah, jadi keuntungan dari sistem seperti ini adalah untuk borong jasa ya, itu keuntungan bagi pemilik adalah itu pemilik bisa mengelola materialnya sendiri, teman-teman. Jadi bisa memilih material yang digunakan sendiri. Jadi contoh teman-teman mau pakai keramik atau granit, itu teman-teman bisa menyesuaikan dengan budget teman-teman sendiri waktu pembangunan. Kemudian kalau teman-teman mau harian gimana? Atau kita maunya nggak mau bangun rumah tipe 45 mas, maunya saya yang lebih besar, sama saja. Jadi kalau teman-teman yang mau dibangun adalah rumah tipe 60 atau luas bangunannya 60 meter persegi, teman-teman tinggal kalikan berapa biaya borongan di kota teman-teman masing-masing. Kalau tadi kan saya asumsikan borong jasa di angka 1 juta ya, itu saya asumsikan. Mungkin saja di tempat di kota teman-teman masing-masing ada yang lebih murah atau 800 ribu, mungkin ada yang lebih mahal, ada yang 1.200.000. Dan jadi biaya borong jasa ini itu disesuaikan dengan tingkat kesulitan pembangunan dan desain yang teman-teman gunakan. Jadi semakin tinggi tingkat kesulitannya, otomatis borong jasanya juga semakin tinggi ya teman-teman ya. Kemudian kalau teman-teman mau borongan maunya bayar harian gimana? Nah, jadi untuk teman-teman yang mau bangun rumah sistem harian, ini caranya juga sama, kurang lebih sama teman-teman. Jadi saya ambil contoh ya. Kalau tadi kan teman-teman bangun rumah dan sistem borongan untuk rumah tipe 45, kalau kita asumsikan 1 juta per meter borong jasanya, berarti kan untuk satu unit rumah tipe 45 itu bisa dibangun dengan biaya 45 juta. Itu untuk biaya borong jasanya saja ya. Itu teman-teman sudah tahu di awal. Kalau teman-teman mau harian, teman-teman juga sama. Teman-teman tinggal cari tukang. Nanti teman-teman tinggal tanyakan. Biasanya kan kalau teman-teman mau bangun rumah, itu kan teman-teman kan sudah punya gambar ya dan denah ya. Jadi saran saya teman-teman tinggal tunjukkan kepada tukang harian yang mau teman-teman gunakan jasanya. Teman-teman tunjukkan gambar desainnya, tampak depannya. Kemudian teman-teman tunjukkan juga denahnya. Nanti teman-teman tanyakan. Ini kalau harian ya, Pak, ini saya mau bangun rumah seperti ini. Ini kira-kira Bapak butuh tukang berapa untuk mengerjakan rumah seperti ini kalau harian, oke? Kemudian bisa dikerjakan berapa lama? Nah gitu. Sekarang saya ambil contoh ya. Kalau ongkos tukangnya harian itu 125.000 untuk satu tukang, kemudian 100.000 untuk yang membantu tukang. Seandainya tukangnya nanti bilang gini, untuk rumah tipe 45 seperti ini Pak, itu saya butuh 2 tukang dan dibantu 4 pembantu tukang. Untuk tukang sendiri itu biayanya sekarang hariannya 125.000. Kemudian untuk tenaga pembantunya itu 100.000 Pak. Sedangkan untuk denah seperti ini teman-teman harus tanyakan loh. Jadi kalau teman-teman mau
bangun rumah dengan harian ya, tanyakan berapa lama untuk rumah seperti itu bisa dibangun. Nanti tukangnya akan menginformasikan tukang harian tersebut. Nanti contoh ya, contoh tukangnya bilang gini, untuk denah dan desain seperti ini Pak, ini saya bisa kerjakan dengan 6 orang. Asumsi sih pekerjaan bisa kami selesaikan dalam waktu 3 bulan. Contoh ini ya, kalau harian ya. Nanti di situ teman-teman bisa hitung berdasarkan yang disampaikan tukang tadi. Jadi contoh kan tadi kan tukangnya bilang bisa dikerjakan dengan 6 orang. Jadi 2 tukang dan 4 pembantu tukang. Dan tadi kan kita ketahui juga untuk ongkos tukang bayar hariannya itu 125.000 untuk tukang dan 100.000 untuk pembantu tukang. Dan dikerjakan dalam waktu 3 bulan untuk denah dan desain yang sama ya, tipe 45. Nanti cara hitungnya adalah karena satu tukang 125.000, berarti kan kalau 2 tukang berarti ketemunya 250.000. Kemudian ditambah 4 orang pembantu tukang yang masing-masing 100.000. Jadi biaya per hari untuk bayar tukang harian itu ketemunya sekitar 650.000 itu untuk biaya harian ya teman-teman ya. Kemudian saya hitung kalau untuk sekarang kita hitung kalau 3 bulan kerja ya. Kalau 1 bulan itu kita ketahui 1 bulan itu kurang lebih sekitar ada 24 atau 26 hari kerja 1 bulan ya. Jadi kalau informasi dari tukang harian bisa dikerjakan dalam waktu 3 bulan, berarti 24 dikali 3 ketemunya 72 hari kerja. 72 juta, 72 hari kerja dikali 650.000 biaya harian tadi, total 6 pekerja. Jadi ketemunya kurang lebih sekitar 45 jutaan. Nah, jadi kalau ternyata waktu teman-teman tanya tukang harian, dari mereka bisa mengerjakan dalam waktu 3 bulan dengan 6 orang, kita total biayanya 45 juta. Ternyata biaya ini kurang lebih sama dengan biaya borong total tadi. Tapi seandainya waktu teman-teman tanya tukang harian, ternyata tukang hariannya bilang gini, bisa Pak, untuk bangun rumah seperti ini akan saya kerjakan dengan 6 orang, 2 tukang dan 4 pembantu tukang. Nanti estimasi pekerjaan kurang lebih sekitar 4 bulan. Nah di situ teman-teman hitung lagi. Kalau 4 bulan berarti teman-teman tinggal kalikan. Kalau 1 bulannya kita hitung 24 hari kerja saja ya. 1 bulan 24 hari kerja kita kali 4, kurang lebih sekitar 90 berapa tuh? 26 atau 24 dikali 4 kemudian dikali 650.000 biaya hariannya ketemunya sekitar 60 jutaan. Berarti untuk hariannya terlalu cukup lambat. Tapi saat teman-teman tanya ternyata tukangnya bisa mengerjakan dalam waktu 2 bulan. Berarti cukup cepat. Berarti kan bayar tukang harian ternyata cuma habis 30 juta dengan 2 tukang dan 4 pembantu tukang. Oke. Jadi itu cara mudah teman-teman untuk menghitung atau membandingkan biaya ongkos harian dan ongkos bangun rumah dengan cara borong jasa ya. Kemudian tips untuk teman-teman yang bangun rumah dengan sistem borong jasa ya, tipsnya sederhana teman-teman. Jadi cukup banyak teman-teman yang bilang kalau borong jasa jangan tergiur dengan harga yang murah teman-teman. Maksudnya begini, kan borong jasa untuk tenaga itu kan 800.000 sampai dengan 1.500.000 per meternya. Seandainya teman-teman nanti ditawarin, Mas bangun rumah dengan saya untuk borong jasa cuma 400.000 per meter, murah sekali ya teman-teman ya. Teman-teman harus tahu, harus detailkan di awal, harus jelas sekali. 400 kok bisa murah 400.000, jangan-jangan bangun rumah cuma bayar 400.000 ongkos tukangnya, ternyata itu tidak termasuk pemasangan atap, atau tidak termasuk pemasangan plafon, atau tidak termasuk pemasangan kusen. Nah jadi teman-teman jangan tergiur harga murah dulu waktu kita mau borongan ambil sistem bangun rumah dengan cara borong jasa. Jadi seandainya teman-teman dapat harga murah, teman-teman harus tanyakan dengan detail kok bisa murah, itu include apa saja, atau murah karena tidak termasuk pembangunan apa gitu loh. Jadi kalau teman-teman mau bangun rumah dan sistem borong jasa, sebaiknya borong penuh dari mulai pondasi sampai finishing. Jadi tanyakan sedetail-detailnya. Kemudian satu lagi teman-teman, jangan sampai ada penambahan pekerjaan di tengah-tengah pembangunan ya, karena itu nanti akan merugikan teman-teman semuanya, nanti dikenai tambahan biaya. Jadi sebaiknya sebelum teman-teman memutuskan untuk bangun rumah dan sistem borong jasa, sebaiknya teman-teman detailkan semuanya di awal, dari apa saja yang harus dikerjakan, kemudian sistem bayarnya, kemudian biaya tersebut sudah termasuk apa saja. Jadi sekali lagi jangan tergiur dengan harga murah. Jadi yang standar saja teman-teman. Kalau 1 juta per meter berarti kan sudah termasuk dari pondasi mungkin sampai finishing. Tapi kalau teman-teman ketemu ternyata ditawarin 600.000, jangan-jangan nanti teman-teman nggak termasuk pasang pintu, ya kan? Oke, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan teman-teman bisa komen di bawah deskripsi video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.